we sing together. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sapa satu dengan yang lain, minimal 10 orang katakan selamat tahun baru. Masih suasana tahun baru ya Bapak Ibu Saudara, minimal 10 orang. Kasih senyuman yang termanis di balik masker. Kita percaya tahun yang baru akan kita mengalami berkat-berkat yang baru dari Tuhan, amin. Seberapa banyak kita siap melayani Tuhan, menyembah Tuhan, mau kasih yang terbaik bagi Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur pagi hari ini buat kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap hari. Terima kasih buat sepanjang malam hari Engkau melindungi, menjagai dan memberkati hidup kami. Dan hari ini satu hari lagi Tuhan percaya atas hidup kami. Kami mau katakan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur Engkau juga sudah mengantarkan kami dari tempat tinggal kami masing-masing sampai ke rumah Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Kami mau katakan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu, bersama dengan para hamba-hamba-Mu. Kami siap melayani Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kami mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat suara kami, ekspresi kami, biar nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kuduskan kami, layakkan kami dari segala dosa yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Biar segala dosa yang pernah kami lakukan tidak menjadi penghalang penyembahan kami hari ini. Setiap yang kami lakukan menjadi wangi-wangian kepada Tuhan, menjadi harum di hadapan Tuhan. Hanya Engkau yang tahu isi hati kami, hanya Engkau yang tahu segenap pikiran kami. Untuk itu cengkram semuanya Tuhan, biar semuanya fokus hanya untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, datanglah kerajaan-Mu dalam ibadah kami seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami siap melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siapkan hatimu, lakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
di atas pujian penyembahan kami, Tuhan akan menarik jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang berdiam diri. Ini akhir zaman, zaman akhir. Perkuat rohmu, datang sama Tuhan, sembah Dia. Syakaralama, takaralama, takaralama, uriaralama, takaralama, takaralama. Kami gak mau main-main lagi Tuhan. Rasa takut akan Tuhan dalam penyembahan kami. Syakaralama, takaralama, uriaralama, takaralama, ya lama. Akan terdengar nyanyian-nyanyian baru di sisi ini. Akan terdengar syakaralama. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, Bapak Ibu Saudara, lambaikan sama Tuhan. Hosana, 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 boleh sambil tepuk tangan di atas kepalamu, katakan layak, layak. Amin. Biar Tuhan saja disenangkan Bapak Ibu Saudara. Kita semakin kecil di hadapan Tuhan. Amin. Atas segala raja. Boleh sekali lagi sembah Tuhan. Katakan layak, layak dipuji, layak, layak. Sambil tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu Saudara. Jangan kasih penyembahan yang biasa-biasa sama Tuhan. Kasih yang di atas rata-rata Bapak Ibu Saudara. Raja, namamu besar. Mari sekali lagi sama-sama. Layak, layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari proklamirkan, katakan namamu, namamu besar. Namamu, namamu besar. Kasih tepuk tangan yang panjang, yang meriah bagi Tuhan. Katakan Hosana. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak bagi Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama saya dengan suara keras. Katakan haleluya. Sebab banyak kita menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Bapak Saudara. Yang menikmati kebaikan Tuhan sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat. Katakan wuh, haleluya. Wuh. Apapun keadaanmu, katakan dengan iman. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih
kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Boleh sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan saja sambil lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Kami janji Tuhan, kau ada. Apapun yang terjadi, dengar iman kami, proklamirkan sama Tuhan. Haleluya. Kami percaya sukacita surgawi terjadi di tempat ini. Penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Mari sekali lagi lambaikan kedua tangan kita, katakan haleluya. Kau ada dalam, kami janji Tuhan Yesus, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga, sukacita surga. Sekali lagi dengan iman, sukacita surga nyata penuhiku. Gua bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan, katakan wuh. Kita percaya seberat apapun tantangan hidup kita, sukacita surga akan terjadi di tempat ini. Amin. Sekali lagi kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan dong Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
tetap dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kita sangat butuh Tuhan Yesus, amin. Tantangan hidup semakin berat, tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin nyata. Untuk itu, seberat apapun masalah hidup kita, pergumulan hidup kita, kita mau katakan pagi hari ini, Tuhan, aku tidak akan pernah menyerah, karena aku tahu Engkau Allah Immanuel yang akan terus menyertaiku hari ini, besok, bahkan sampai berkesudahannya. Amin. Bapak Saudara, siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Sampai hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena banyak harta kami, bukan karena dukungan dari sesama kami, tapi karena Engkau Tuhan, karena anugerah-Mu. Sampai hari ini kami dalam keadaan baik, itu semua karena Tuhan. Kami akan mengawali tahun ini dengan baik, dan kami mau katakan kami akan mengakhiri tahun ini juga dengan baik. Kami tidak akan pernah menyerah, karena kami punya Allah yang tak pernah terbatas untuk menolong hidup kami. Kau sungguh baik bagi kami. Kau sungguh nyata atas hidup kami. Terlalu banyak kata yang perlu diucapkan, menyatakan syukur Tuhan baik. Mari sama-sama sembah Dia, Bapak Saudara. Hari ini kita bukan sebagai penonton, Bapak Saudara. Hari ini kita hadir sebagai penyembah. Kita sama-sama melayani Tuhan. Huriara labase, huriara lamayase. Terima kasih buat kekuatan sampai hari ini. Kami mampu bertahan semua karena kemurahan, semua karena Yesus. Engkau luar biasa. Engkau yang terhebat atas hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Ini penyembahan kami yang terbaik, yang terbaik. Urialaba syakaralabase. Kami kagum melihat karya-Mu, kami kagum melihat mujizat. Urialaba syakaralaba takaralaba. Kau luar biasa, Engkau ajaib bagi kami. Sungguh kami terpesona melihat kebaikan-Mu. Iralaba syakaralaba takaralaba. Akhiri setiap kami pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap kami. Uriaralaba syakaralaba takaralaba yalalaba yalalaba. Uriaralaba syakaralaba takaralaba. Kau luar biasa bagi kami. Dengan iman kami mau katakan kepada Tuhan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Jangan pernah menyerah, yes. Engkau tahu kami, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, yes. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Mujizat Tuhan ada. Katakan dengan imanmu, jangan pernah menyerah. Amin. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Katakan dengan iman kepada Allah yang tak pernah terbatas. Jangan pernah menyerah, ya. Amin. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan seberapa lama pergumulanmu, katakan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Oh, jangan pernah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Mari dengan sepakat katakan jangan pernah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Thank you Jesus. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Haleluya. luar biasa bagi Kau Allah yang besar, Amin, 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 amin. ajaib dan mulia. Haleluya. Kasih-Mu kekal selamanya. Ini hidup Kami tidak akan pernah menyerah, Amin. karena Amin, Engkau amin, beserta Yes, kami. Lord Jesus. Karena Engkau yang beri kekuatan, Kau yang menuntun setiap langkah kami. Bapa, Engkau baik Tuhan.
ajaib perbuatan-Mu. Makasih Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk datang memuji meninggikan nama-Mu. Kalau kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Karena itu yang Kau suka. Karena itu kehendak-Mu Tuhan. Bapa terima kasih. Karena kami sudah melewati tahun yang lalu dan menjambut tahun yang baru hari ini Bapa. Terima kasih kami sudah Tuhan boleh melewati seminggu ini di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan pertolongan Allah nyata terus dalam hidup kami. Kami hanya berharap bersandar kepada Engkau Allah yang luar biasa. Kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus bicara bagi kami. Engkau menyelidiki setiap hati kami yang datang hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi masalah pergumulan kami. Engkau maha mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kami. Engkau juga tahu rancangan apa bagi hidup kami. Tuhan tolong kami, biar melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau menjamah dan melawat setiap kami. Engkau memperbaharui kami di dalam kuasa firman Tuhan. Sehingga kami semakin mengenal Engkau, semakin dalam mengerti Tuhan tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus tolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan berasal daripada-Mu, bukan hikmat manusia. Jauhkan hamba dari segala mencuri kemuliaan Tuhan. Biar apa yang hamba lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Urapan Tuhan biar mengalir atas hamba-Mu. Tuhan terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Di tahun yang baru harus semangat yang baru. Amin. Amin. Roh yang baru, hati yang baru, hidup baru di dalam Tuhan. Di tahun yang baru kita menyongsong semua yang baru. Amin. Jangan cuma bajunya yang baru. Ya. Tapi hatinya mesti baru. Karena itu lebih penting dari baju baru. Amin. Kita akan baca firman Tuhan pada hari ini. Saya dikasih judul, diberi tema oleh Bapak Gembala Sidang yang akan membuat tema 1 tahun. Dan hari ini adalah tema Allah yang tak terbatas. Amin. Ya, kita akan baca di dalam Mazmur 39 ayat pertama sampai ke 17. Ya, buka Alkitabnya. Kalau punya Alkitab silakan dibuka. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, tolong Bapak Ibu baca ayat yang genap. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 39 ayat pertama sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat kedua, silakan. Saudara itu Mazmur 139. Salah ayatnya ini yang dibaca. 139 bukan 39. Itulah manusia terbatas. Amin. Tapi Tuhan tidak terbatas. Makanya tadi saya dengar kok beda sama yang di Alkitab saya. Ya kan? Ya, saya ulangin ya. Ya. Ayat pertama berkata, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat kedua, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi.
Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Amin. Jadi saya diberi judul khotbah hari ini adalah Allah yang tak terbatas. Bahasa kerennya Infinity God. Amin. Jadi kita menyembah Allah yang tidak terbatas. Saudara percaya? Amin. Di dalam nats Mazmur Daud ini, Daud menyatakan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah yang tidak terbatas. Amin. Jadi Allah yang tidak terbatas itu pengertiannya adalah bahwa Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yang dimaksud adalah unlimited, ya, dan juga tidak dapat dibatasi. Ya, jadi dia tidak bisa dibatasi, unlimitable, ya. Sebagai makhluk yang terbatas, kita tidak akan dapat memahami sepenuhnya tentang Allah. Amin. Jadi saudara, kenapa Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk kita semua? Ya, saya pernah belajar dikatakan begini, kita itu punya iman bukan kita mencari Allah, tapi Allah mencari kita. Amin. Amin. Karena karena kita terbatas, makanya Allah mencari kita. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Karena dia tidak terbatas. Ya, jadi Allah itu sudah merancangkan segala sesuatu. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Tapi jangan tanya sama saya, gimana Tuhan nyiptain pohon? Betul? Karena itu di luar semua daya pikir nalar kita. Bagaimana Allah menciptakan pohon. Karena sampai detik ini manusia enggak bisa menciptakan pohon. Betul? Yang ada juga pohon-pohonan. Ya, saudara, kayak kemarin ada pohon Natal, bunga-bungaan gitu ya. Nah, jadi karena Allah itu tidak terbatas, jadi dia melampaui akal pikiran kita. Amin. Jadi kalau nanti mau tanya, Tuhan bagaimana sih cara bikin pohon? Entar aja kalau kita udah ke sorga. Amin. Karena di Alkitab nggak diceritain bagaimana Tuhan bikin pohon. Yang pasti dia berfirman jadi. Amin. Ya. Jadi saudara, Allah yang tidak terbatas itu kita mau mengenal dia lebih dalam, saudara. Makanya Daud berkata tadi seperti di dalam Mazmur ini, ya. Namun kita dapat melihat mengenal Allah melalui apa, saudara? Melalui firman-Nya. Amin. Kita ini enggak mengenal Allah, kita jadi mengenal Allah karena firman Tuhan, ya. Contohnya, waktu kita baca firman Tuhan tentang kejadian, kita jadi tahu, oh alam ada tuh langit, ada tuh bintang, itu semua ciptaan Allah. Ada pohon, ada rumput, semua ciptaan Allah. Kita tahu dari mana? Dari Alkitab. Amin.
Ya, jadi begitu. Jadi kita tahu semua yang dilakukan Allah yang tidak terbatas itu di luar segala nalar kita bisa tahu dari firman Tuhan. Amin. Jadi kita bisa lebih mengenal, oh Allah kita besar ya. Dia bisa bikin pohon, dia bisa bikin bulan dan bintang, saudara, bintang saja jatuh satu aja kita lewat semua kalau dia jatuh di sini. Ya saudara, tapi begitu dahsyatnya Allah, dia sampai menciptakan sehingga bintang itu enggak pernah jatuh di sisi. Amin. Karena ada dalam perlindungan Tuhan kita semua. Amin. Karena dia Allah yang besar yang memerintah akan semua seisi jagat raya ini, saudara. Ya. Jadi saudara, kita mengenal Allah yang besar itu di dalam firman Tuhan. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini ada 3 hal yang dinyatakan oleh Daud bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, ya. Nah, Daud berkata hal yang pertama adalah Allah yang tidak terbatas itu bicara Allah yang maha tahu, ya. Jadi Allah yang maha tahu, saudara, ya. Omniscience. Jadi dia bisa tahu tentang kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi di dalam firman Tuhan ini dikatakan Allah menyelidiki pikiran kita, pikiran Daud. Allah tahu perkataan apa yang kita katakan. Allah juga tahu perbuatan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi tadi dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-6 Daud berkata, Tuhan engkau menyelidiki diriku, ya. Engkau yang mengenal aku. Engkau yang mengetahui kalau aku duduk, kalau aku berdiri. Engkau juga yang mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, ya. Jadi saudara, bahkan dikatakan sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang, dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Amin saudara. Jadi Tuhan maha tahu. Maka kalau Tuhan maha tahu berarti jangan merancangkan rancangan yang jahat. Rancangan jahat itu bisa terjadi karena kita suka melakukan hal yang jahat. Karena kita menyembah Allah yang baik, ya udah kita berdoa, Tuhan biar pikiranku ini, hatiku, mulut, lidah, bibirku keluar semua yang baik. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Karena kita tidak menyembah Allah yang jahat, maka tidak boleh ada kejahatan dalam hidup kita. Baik dalam mulut, perkataan, perbuatan, dalam hati sekalipun. Makanya Yesus bilang, bagaimana caranya orang berzina? Baru dalam hati aja Tuhan bilang, lu udah berzina. Ya, baru kepengen nama istri orang. Baru kepengen nama suami orang. Baru kepengen nama wanita cantik. Kata Tuhan, sudah berdosa, berzina. Betul? Jadi standarnya Yesus itu untuk hukum Taurat lebih tajam saudara dibahas sama Tuhan. Ya kan? Ya, jadi saudara ada bapak kayaknya yang senyum-senyum. Ya kan? Bagus kalau senyum ya kan? Apalagi saling melirik, saling ngingetin. Ya kan? Bagus saudara. Kalau firman Tuhan disampaikan ada yang senyum-senyum gitu kan. Ada yang aduh jangan-jangan kemarin gue udah kepikiran tetangga gue ya kan. Bertobat saudara. Amin. Jadi Tuhan tahu saudara lagi mikirin siapa. Ya. Ada lagu-lagu dunia dinyanyiin yang dipikirin bukan istrinya, bukan suaminya, yang lain-lain. Loh? Anak-anak mikirin hal-hal yang gak benar. Tuhan gak mau. Amin. Karena dia tahu. Betul? Karena dia maha tahu. Jadi udahlah. Kalau ada pikiran-pikiran yang buruk langsung bilang burung. Ya kan, mulai iblis tuh taruh di kepala kita pikiran-pikiran negatif, kita langsung gini, tolak dalam nama Yesus. Saya mau pikiran saya lempeng, amin. Pikiran saya benar. Kenapa? Karena saya tahu Allah menyelidiki pikiranku. Belum saya ngomong Tuhan udah tahu. Kenapa? Orang tuh kalau mau ngomong kan pasti dirancangin dulu di hatinya. Betul gak? Ntar gue mau ngomel ya masih Anu. Caranya begini, ya, apalagi emak-emak ya kan.
Pasti dia akan ngomong-ngomong gitu, tergomong-gomelnya masih dirancangin dulu. Mau ngomongnya apa ya? Gitu kan? Kenapa? Karena saya ngalamin, ya kan? Kan saya mama juga, ya kan? Jadi saudara, kalau udah hal-hal yang gak pas, mending banget kita bilang, Roh Kudus tolong saya. Bagaimana cara bicara dengan orang itu supaya saya mendapat hikmat dari Tuhan. Ketika saya bicara adalah pembicaraan yang benar. Amin? Saya mau tanya, boleh gak negor orang? Boleh gak? Tahu dari mana? Apa? Dibilang apa? Kasih itu adalah teguran yang terbuka. Amin. Kalau kita mengasihi orang, mengasihi suami, mengasihi anak, mengasihi siapa, ya kalau lakukan kesalahan ya kita tegur. Tapi kata Alkitab, jangan marah berbuat dosa. Ya jadi jangan perkataannya, macam-macam. Kebun binatang dikeluarin semua. Dasar anak kan gitu. Ntar anaknya bilang balik, apa? Anak itu, emaknya apa? Ya kan? Ya, jadi kalau emaknya bukan binatang jangan nyebut anak binatang ya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kata Tuhan tadi, perkataan kita Tuhan tahu. Rancangan yang jahat di dalam pikiran kita Tuhan tahu. Makanya kita mulai hari ini kita berkomitmen tahun 2023 saya akan melakukan firman Tuhan. Kalau ada yang jahat di pikiran saya, kalau ada jahat di mulut saya, kalau ada jahat di hati saya, Tuhan rilis semua di hati saya. Bersihkan saya dengan darah-Mu, amin. Supaya yang keluar semua yang baik, yang memberkati. Kata Alkitab kan berkati. Bahkan orang jahat sekalipun kata Alkitab berkati mereka yang menganiaya kamu. Amin. Tidak suruh ngutuk. Tetangganya jahat, lu kutuk tiap hari. Gak boleh saudara. Ya. Jadi jangan mengutuk orang. Karena firman Allah berkata, pembalasan adalah hak Tuhan. Kita tidak punya hak ngutuk. Ngutuk tuh gak boleh. Makanya kemarin kita cerita tentang sumpah pernikahan. Cuma ada sumpah itu pernikahan loh saudara. Tapi nyumpahin orang tuh gak boleh. Betul? Betul gak? Sumpah itu cuma di pernikahan. Jadi kalau udah sumpah jangan ngelirik yang lain. Amin. Sumpahnya itu di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia. Dan Alkitab berkata begini, jangan sesat. Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur orang akan dituainya. Jadi jangan coba-coba menyangkali sumpah Anda di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saudara, mari kita harus koreksi diri. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, kita mulai menyimpang ke kiri ke kanan, baik pikiran, perkataan, perbuatan, termasuk saya ya. Karena ini firman Tuhan juga buat saya. Nah saudara, mari kita lempengin lagi, kita minta Roh Kudus tolong bersihkan hatiku, bersihkan pikiranku supaya saya lurus. Amin. Sehingga saya menyukakan hati Tuhan. Hal yang kedua, dikatakan bahwa, jadi kalau saya contohin ya, Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudusnya dapat mengetahui pikiran dan keberadaan manusia. Contohnya apa? Di dalam firman Allah yang bicara tentang waktu pertemuan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Betul? Tuhan Yesus bisa tahu. Padahal Tuhan Yesus gak kenal perempuan Samaria. Tapi dia bisa bilang, itu yang ada samamu juga bukan suami lu. 5. Ya kira-kira. Saudara, ya. Jadi Tuhan Yesus kenapa? Karena Tuhan Yesus mau supaya dia hidup benar. Amin. Jadi Tuhan Yesus bicara kepada wanita itu supaya dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya wanita itu dipakai oleh Tuhan untuk jadi kesaksian. Amin. Kita kemarin bercandaan. Pastor-pastornya lagi bicara banyak hal tentang gereja. Kami bercandaan. Ayo bertobat gitu. Kita ganggu-gangguan saudara ya. Nah seperti itu. Memang perlu pertobatan setiap hari. Amin. Kita mulai koreksi Tuhan kira-kira benar gak nih hidup saya. Ya, nah seperti itu. Ya apa tadi? Tuhan Yesus adalah Allah. Dia juga tahu tentang apa? Orang Farisi, saudara. Ya, dan ahli Taurat yang meragukan kuasanya. Ya, saudara dalam Matius 16 ayat 21 itu Tuhan Yesus tahu hati di orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, dia tahu sebelum mereka ngomong Tuhan Yesus sudah tahu, ya kan? Nah seperti itu. Jadi Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu yang terbaik, saudara, bagi Tuhan. Hal yang kedua, Allah yang tidak terbatas itu adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Jadi kehadiran Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat, waktu. Allah tidak
apa jadi Allah tidak dibatasi oleh ruang. Dia hadir di mana-mana saudara. Ya dia hadir, dia tidak dibatasi. Ya Daud menyadari ia takkan bisa lari dari hadapan Tuhan. Ya Daud mengakui kehadiran Allah yang tidak terbatas melalui kemahadiran di segala tempat dan segala waktu. Makanya tadi dari ayat 7 sampai 12 Daud berkata, mau lari kemana gua? Ya kan? Di mana-mana Tuhan ada. Makanya ada lagu sekolah minggu tuh. Coba yang pintar. Di kanan kau ada. Kali gitu. Di kiri kau ada. Terus apa lagi? Di atas kau. Di bawah kau ada. Tuh sekolah minggu aja tahu. Masa bapak ibu gak tahu? Ya kan? Saya ingat tuh, saya waktu lagi ngerenungin firman Tuhan ini, oh iya saya ingat sekolah minggu tuh lagunya. Padahal saya ngajar sekolah minggu baru kemarin, baru kapan itu ya. Tapi saya pernah denger ya sekolah minggu nyanyi lagu itu. Ya kalau dulu Kesha masih kecil saya suka nganterin dia. Jadi dia suka nyanyi di rumah jadi saya tahu. Ya, jadi Tuhan ada di kiri, di atas, di bawah. Semua dalam kehidupan saudara. Waktu saudara bekerja, waktu saudara di rumah, waktu saudara di kantor, dimanapun saudara ada, Tuhan ada. Jadi saudara, kalau di sini kan ada CCTV ya. Kalau ada yang maling ketahuan, ya kan? Kalau nggak ada CCTV, ada yang maling, Tuhan tahu nggak? Tahu. Iya kan? Kenapa? Karena Tuhan ada. Ntar orang tanya di kamar mandi ada nggak bu? Ada dia, ya kan? Jadi di semua di tempat Tuhan ada, saudara. Kenapa? Untuk itu, karena dia ada, makanya dia tahu tentang kehidupan saudara dan saya. Ngapain aja saudara tiap hari, ya kan? Ketika saudara berbohong Tuhan tahu nggak? Tahu, ya. Nah banyak hal yang Tuhan tahu dalam hidup kita. Makanya saudara kalau saudara dia maha hadir, ya dalam hidup kita, ingat ya. Bahwa sisi Tuhan itu 24 jam buat kita. Tuh? Jadi sisi Tuhan. Waktu kita misalnya lagi susah, Tuhan tahu enggak? Waktu Anda, makanya kan Alkitab bilang begini, kalau Anda berdoa, masuk di kamar, kunci pintu, berdoa. Kenapa? Waktu Anda di kamar sendirian Tuhan ada enggak? Ada. Karena dia adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Di gereja ini ada enggak? Ada, apalagi firman Allah yang berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku Maka rajin-rajin ke gereja. Ke puncak rajin, ke gereja enggak rajin. Betul gak? Banyak orang kan berdoa begini, Tuhan tolong saya, berkati saya. Setelah diberkati banyak di mallnya daripada di gereja. Ya, kenapa? Tuhan mau kita sungguh-sungguh, ada waktunya semua, kata pengkhotbah juga ada waktunya ke mall, kemarin kami waktunya ke puncak, ya ada waktunya semua. Tapi waktu ibadah ya ada juga buat Tuhan, amin. Karena saudara dan saya itu membutuhkan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan yang butuh kita saudara, tapi kita butuh Tuhan. Karena yang terbatas itu kita, bukan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara dan saya nggak mau cari Tuhan, yang rugi siapa? Kita. Jangan bangga kalau saudara punya harta, punya kecantikan, segala macam lah. Punya kehebatan, punya kepintaran, terus lupa Tuhan. Oh maaf. Udah banyak kejadian di Alkitab. Orang yang lupa Tuhan, akhirnya hidupnya susah. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mau mengembalikan dia kepada berharap sama Tuhan. Amin. Supaya kita hidup benar. Ya saudara. Jadi biarlah kita betul-betul tahu bahwa di mana kita ada CCTV Tuhan. Jadi lakukan segala sesuatu yang terbaik. Karena apa yang kita lakukan baik dalam pekerjaan, tugas kita, semua kita lakukan bagi Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Anda bekerja rajin, Anda bekerja baik, Anda jadi orang baik, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Ntar orang akan bilang, wih orang Kristen emang top. Amin. Amin. Iya, ya. Jangan nggak kelihatan Pak Gem nih, nggak kelihatan pendeta-pendeta di sini. Oh, mabok jalan terus di luar ya kan, apalagi kemarin tahun baru ya. Ya kan? Ya, yang lihat tuh Tuhan Saudara. Kita matanya cuma 2, tapi Tuhan matanya di mana-mana. Amin. Nah, jadi bahkan Tuhan bilang loh, Tuhan akan mencurahkan kekuatan buat orang-orang yang
matanya tertuju kepada Tuhan, maksudnya mengasihi Tuhan, saudara. Ya, jadi saudara jangan pernah batasi Tuhan dengan kuasanya. Biarlah dia menyelidiki hati kita, dia melihat cara kita hidup yang benar sehingga memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya saudara, jadi kalau sampai suami, anaknya, istrinya belum hidup benar, jangan dibenci, tapi doakan mereka. Amin. Supaya hidupnya benar. Rumah tangga yang benar, anak-anaknya pasti benar. Karena mereka melihat contoh dan teladan orang tuanya. Ya saudara, mari kita semua biarlah kita meneladani Yesus karena dia minta kita hidup benar. Ya, yang ketiga, Allah tidak terbatas itu adalah Allah yang maha kuasa, omnipotent. Yaitu Daud mengakui kemahakuasaan Tuhan sebab sebagai pencipta dirinya dengan ungkapan dalam ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Amin. Jadi dia Allah yang maha kuasa. Ya, saudara, karena dia Allah maha kuasa, dia ajaib, dia bisa bikin apa saja. Contohnya apa saudara? Maria itu bisa dia mengandung dari Roh Kudus. Ya, jadi suka-suka Tuhan. Dia mau pakai Maria ya sukanya Tuhan. Ya kan? Jadi kita nggak usah mikir yang macem-macem. Ya, karena ada lagu kan begitu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya tahu ini lagu kesukaannya dulu ketua GBI yang zaman dulu, Yakob Nahuai. Dia kalau nyanyi lagu begitu, kenapa? Dia berserah penuh sama Tuhan. Suka-suka lu Tuhan bikin sama saya kan gitu. Saya mau dibawa ke lembah kek, saya mau dibawa ke gunung kek, terserah Tuhan. Amin. Jangan orang waktu dibawa ke lembah nyangkalin Tuhan. Oh Tuhan di manakah engkau? Kata Tuhan, bukankah aku Allah Immanuel? Tetap hadir dalam keadaan susah maupun duka. Amin. Jangan sama Tuhan ikut maunya suka aja. Jadi anak gampangan saudara. Kalau maunya suka aja. Jamu itu pahit. Baik untuk kesehatan, amin. Kadang-kadang hidup kita juga pahit, tapi Tuhan mau supaya kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, amin. Barusan kan saya jatuh dari motor ya kan. Aduh ya kan, tapi saya tetap waktu mau jatuh dari motor saya bilang gini sama Tuhan. Yang saya lihat, saya udah mau jatuh nih. Yang saya teriak nama Yesus karena saya percaya firman Allah berkata begini. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Saya coba berdoanya gini, Tuhan Yesus tolong aku, jebret jatuh. Wah, jatuh juga ada orang yang nolongin saya nggak pakai diminta. Karena saya percaya Tuhan tetap ada. Amin. Karena kuasa Allah menolong saya. Amin. Waktu saya jatuh, malah kesaksian itunya, maksudnya ngomong sama saya. Bu, ibu jatuh ya. Syukur bu, nggak ada mobil di belakang. Syukur bu, ibu masih bisa bangun. Ya kan, saya jatuh sebentar waktu saya gak bisa bangun karena mungkin saya shock ya. Abang-abangnya bilang, ibu bangun, kagak bisa bangun saya. Kalau bisa bangun dari tadi gue udah bangun. Saya gitu, akhirnya abang-abang yang ngangkat saya, dia bilang, ibu ngangkat, ada yang diangkat saya. Habis diangkat dipinggirin, saya berasa gini, saya udah bisa bangun nih. Saya udah janjian lagi sama teman saya mau doa puasa di Salomo, ya kan buka tahun. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Saya langsung bilang gini, bang tolong ini tangan saya angkatin sebelah. Saya mau pergi lagi. Ya kan, sampai saya ke Salomo. Karena saya tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Amin. Dia pasti tolong saya. Amin. Jadi ada masa-masa, saya ingat tuh waktu saya jatuh. Saya ingat dalam Mazmur 34 yang berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan tahu bagaimana cara meluputkannya. Amin. Bahkan kalau ayat di bawahnya tulang-tulangnya tidak patah. Jadi saya sampai ngomong nih sama kaki saya, tangan saya, enggak ada yang patah ya Tuhan. Gitu ya. Ya, jadi kalau ada yang patah saya nyusahin lagi ntar sama dokter ya. Ya, tapi Tuhan baik saudara. Tuhan jawab doa saya. Amin. Saya langsung begini, saya langsung angkat tangan saudara waktu jatuh. Saya nggak tahu tuh, pokoknya saya tahu Tuhan hadir. Waktu saya angkat tangan, saya nggak tahu itu ada gunanya. Ternyata waktu saya cari di di Google dikatakan kalau kita jatuh berdarah, angkat tangan lebih dari jantung. Dan saya nggak ngerti, saya lakuin, ya kan? Tapi waktu saya cari itu, saya gini, tadi berarti Roh Kudus tuh yang suruh saya angkat tangan, karena saya nggak tahu, ya kalau
dokter Petra mah tahu dia ya sama dokter Kori ya kedokteran. Saya kan nggak ngerti, angkat aja. Ternyata itu ada gunanya saudara. Saya boleh begini-begini itu ada gunanya. Jadi Tuhan itu maha adil, dia maha tahu, dia juga maha kuasa. Kalau Anda sakit, Anda berdoa dulu, amin. Saya percaya dokter seperti dokter Petra, dokter Kori semua juga mereka berdoa, amin ya dok ya. Saudara saya mau bawa juga kesaksian dokter Petra ini yang luar biasa saudara, dibuat Tuhan. Waktu katanya temannya operasi ya. Operasi ini udah terlalu lama saudara. Sampai gak tahu bagaimana caranya operasi itu selesai. Di teleponnya dokter Petra ya dokter. Saya pinjam kesaksiannya ya. Meneguhkan iman jemaat ya. Bagaimana Tuhan bisa bicara bagi kita, amin. Allah itu bisa bicara. Jadi tiba-tiba temannya telepon. Tapi Roh Kudus sudah bicara sama dokter Petra. Itu sekrupnya doang yang kendor. Bayangin saudara, belum megang orangnya udah ngomong gitu ya. Dokter ya, belum ketemu sama orang yang mau dioperasi Tuhan udah ngomong dulu. Itu gak bisa ketutup gara-gara kendor. Ya saudara, akhirnya dokter Petra ngambil alih saudara. Dokter Petra dengar suara Tuhan, dia boleh ini, oh ini yang kendor, ya kendorin. Udah kelar, temennya kaget, hah? Kok bisa secepat itu? Cuma ini doang kata dokter Petra. Dokter Petra jadi kesaksian saudara karena beliau bilang, tahu dari mana? Dari Tuhan kata dia. Amin. Karena dia maha tahu dan maha kuasa, dia sanggup suka-suka dia aja. Betul gak? Dia suka saudara. Ya, maksudnya dia bicara sama kita, dia Allah yang hidup. Melalui apa saudara? Melalui Roh Kudusnya. Ya, Roh Kudus itu waktu turun ke dunia dikasih buat kita. Waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya kalau kita mau lakukan apa, kita berdoa. Roh Kudus tolong saya, bicara bagi saya. Saya kalau berdoa bukan cuma saya minta-minta. Tapi kalau saya berdoa saya akan bilang sama Tuhan, bicara sama saya. Ya, kalau kita minta Roh Kudus bicara sama kita, dia bicara enggak? Bicara enggak? Karena Roh Kudus itu satu pribadi saudara. Dia akan bicara bagi kita. Ya. Gitu. Ya, bicaranya melalui apa? Bisa yang namanya intuisi. Intuisi itu di dalam hati kita. Bisa juga melalui mimpi. Bisa juga melalui apa saja. Mungkin teman kita yang bilang, "Oh, begini caranya." Itu juga petunjuk dari Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi kita betul-betul 3 hal ini kita harus tahu bahwa Allah kita itu luar biasa, ya. Jadi keberadaan Allah yang tak terbatas terlihat dari kemahakuasaannya, sebab kehadirannya disertai oleh kuasa dan keajaiban yang dahsyat. Ya, jadi saudara, mujizat itu terjadi, nggak ada yang mustahil. Kalau Anda sini yang sakit, terus berdoa, terus pertanyaannya, Bu, kalau saya sudah berdoa boleh ke dokter nggak? Boleh, betul? Karena dokter juga diberikan hikmat sama Tuhan untuk kepandaian dari Tuhan untuk juga melakukan tugasnya. Amin. Murid Yesus juga kan ada dokter namanya namanya Lukas, maaf salah. Ya, saudara, jadi dia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi memasuki tahun 2023 orang boleh bilang gelap lah, kelam lah, kita mah nggak ada yang kelam gelap. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang terang, terang terus kata iklan. Ya kan? Tapi kita punya Roh Kudus, kita punya terang Kristus, kita akan jadi terang dimanapun kita berada. Jadi hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi mujizat Allah tadi kan jangan pernah menyerah kata lagu. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan tetap ada. Ya, jadi kalau saudara sakit Tuhan mau sembuh, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Kalau sakit Tuhan juga sembuhnya dengan cara berangkat ke sorga. Ya udah kekal kok. Amin. Ya kan? Jadi kalau ditanya orang Kristen takut mati enggak usah takut. Orang di sorga juga enak. Enggak ada kertek gigi. Yang susah tuh di dunia. Betul enggak? Masih cari nafkah, pusing anak sekolah. Kalau udah lewat mah enggak ada. Makanya kan ada syaratnya juga masuk sorga. Hidup benar sesuai dengan kehendaknya. Percaya Yesus. Amin. Jadi kita pertama yang harus kita lakukan. Kita mempunyai iman sama Tuhan. Maka kita akan mengalami Allah yang tidak terbatas itu. Ya, juga jadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Juga apa? Yang ketiga adalah andalkan Tuhan, mohon tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan berjalan sendiri saudara. Jalan sendiri saudara adalah jalan dalam kegelapan. Tapi jalan bersama Tuhan adalah jalan terang terus. Amin.
Walaupun kegelapan datang, Anda akan tetap dapat jalan keluar. Karena janjinya Tuhan kan begitu. Pencobaan-pencobaan yang ada alami itu pencobaan pada saat Anda dicobai, Allah itu setia dan adil. Dia akan memberikan jalan keluar. Kalau Anda percaya kepada Allah yang tidak terbatas, setiap masalahmu ada jalan keluar karena Dia janji. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Saya akan angkat satu pujian. Kita akan angkat pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Anda yang saat ini sedang punya problem ekonomi, Anda yang punya masalah dengan keluarga, Anda yang punya masalah apapun juga hari ini, nyatakan kuasa Allah lewat iman percayamu bahwa Tuhan yang aku sembah tidak terbatas. Dia dapat melakukan segala perkara dalam kehidupanku, bahkan Dia akan membawa aku kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Angkat pujian ini saudara, jadikan ini doamu. Semua Dapat kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas, akui tidak terbatasan Tuhan. Ya dahsyat Tuhan, amin. Semua dapat kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang punya masalah, engkau tahu bahwa Allah-Mu tidak pernah terbatas. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu. Dia cuma butuh engkau percaya kepada Dia, ikut tuntunannya, maka semua masalahmu ada jalan keluar karena Dia Allah yang luar biasa. Amin. Mungkin bagimu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan.
berharap padamu Tuhan. Untuk memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Perjalanan kami masih jauh. Tapi kami percaya, kami beriman. Kami punya Allah yang tidak terbatas. Dia sanggup membawa kami, menuntun jalan kami kepada perkara-perkara yang besar dan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami mempercayai Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Lakukan kehendak-Mu bagi kami. Biar setiap kami Tuhan memenuhi Tuhan rancangan-Mu. Memenuhi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa. Kami adalah manusia-manusia yang terbatas. Tapi kami menyembah Allah yang tidak terbatas. Allah yang luar biasa. Kami mau jadi saksi Tuhan. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang gelap ini Tuhan. Biar kami menjadi saksi Tuhan karena kami akan mendeklarasikan kebesaran Allah kami yang tidak terbatas. Karena Tuhan memakai setiap kami untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur, hamba sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau yang akan bicara terus bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang menderita diberikan penghiburan. Karena Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang diberkati kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Bapak Saudara diberkati, amin. Saya sungguh sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang dibagikan oleh hambanya. Biar sepanjang tahun 2023 ini Allah yang tidak pernah terbatas sanggup melakukan yang tidak pernah terbatas atas hidup kita, amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya PS Ibu Evi. Kami sungguh diberkati, doa kami semakin dahsyat dipakai Tuhan. Diurapi Tuhan, nama Tuhan terus dimasyurkan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Bolehkah melambaikan tangan dan bangkit berdiri? Coba lihat kiri kanannya, tengok kiri kanannya. Adakah wajah-wajah baru Bapak Ibu Saudara? Jangan tengok saya, kiri kanan. Ada Bapak Ibu Saudara? Iya. Ada, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ya ampun, yang meriahnya lemes amat, kayaknya belum minum cucu ini ya di rumah ya. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan selamat datang bagi saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Gereja ini sangat terbuka untuk kita boleh bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Jangan lupa nanti hari Rabu ada persekutuan di tempat ini, hadir bersama dengan kami supaya kita sama-sama semakin kuat dalam Tuhan. Dan minggu depan kita hadir lagi kembali di tempat ini. Baik Bapak Saudara, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ada amplop di kursi Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara memberikan amplop ucapan syukur, persembahan buah sulung, diakonia, misi apapun itu bentuknya, mari kita lakukan dengan sukacita dan sukarela untuk pekerjaan Tuhan. Kalau sudah, boleh kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur lewat hadirat Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kami. Kami gak mau hanya sebagai pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya, kami bersama dengan Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan buat Allah Immanuel yang terus menyertai, mencukupkan segala keperluan kami. Engkau Jehovah Jireh bagi kami. Dan pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang rela memberikan persembahan ini dengan sukacita. Balaskan berlipat kali ganda sesuai dengan kekayaan dan kemurahan Tuhan. Berkati gereja ini, pakai gereja ini. Lewat persembahan ini kerajaan Tuhan semakin diperluas selebar-lebarnya. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberikan persembahan untuk Tuhan katakan bersama saya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan kita saksikan pengumuman melalui multimedia. Kami persilakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lucia Alfiana atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Ibadah minggu depan,
Kita akan dilayani oleh Pendeta Moses Lawalata. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Ibadah doa diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman tambahan dari PS? Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua yang kemarin belum bisa hadir. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini kiranya berkat Tuhan nyata untuk hidup kita semua dan penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita semua. Dan tahun yang baru ini gereja kita mengangkat satu tema besar, yaitu tentang growing, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia. Kita mau jadi jemaat yang bertumbuh. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang semakin dewasa, seperti yang terdapat dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 dan 13 mengatakan kedewasaan penuh, kesatuan iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja ini mau mendewasakan jemaatnya. Yang kalau kita masih punya pandangan yang salah tentang siapakah Allah kita, siapakah Kristus itu, Tritunggal, dan firman Tuhan. Tadi Bu Evi bilang, tahu dari mana kalau Tuhan itu tidak terbatas? Tahu dari firman Tuhan. Lalu firman Tuhan itu berasal dari mana sih? Apakah firman Tuhan yang kita baca setiap hari ini benar atau tidak? Dari mana referensinya? Kita juga akan belajar itu. Ya, kita rindu untuk jemaat mau belajar, makanya nanti ada program-program tentang pengajaran setiap bulannya, dan juga khotbah-khotbah yang tema-temanya adalah bertahap ya. Siapakah Allah? Tadi Allah yang tidak terbatas. Nanti firman Allah. Lalu nanti adalah tentang Kristus, Roh Kudus, malaikat, ya akhir zaman, manusia, keselamatan dan lain sebagainya. Ya, saya rindu kita semua dapat hadir untuk semakin dewasa dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Lalu hal yang lain, kemarin kita fellowship hamba-hamba Tuhan, kita ada membicarakan tentang pengembangan gereja dan hal dan lain sebagainya, program-program. Nanti habis itu baru core team, kita akan berkumpul bersama. Ya, kita doakan untuk pengembangan gereja, kemarin sudah dibicarakan ke arah di Sumatera Utara. Ya, di mana tahun ini kita bisa mempunyai cabang di Sumatera Utara. Ya, itu yang kita masih doakan. Dan satu hal lagi, kita akan adakan satu kebaktian KKR gabungan di bulan Maret, dan pembicaranya tanggal 12 apa 17? 12 Maret ya, tanggal 12 Maret jam 17, jam 5. Itu pembicara dari Malaysia, namanya Dr. Mutu. Dia dipakai Tuhan luar biasa, pelayanannya untuk karunia-karunia Tuhan yang luar biasa, bernubuat dan lain sebagainya. Ya,
Nanti kita akan undang juga buat selain TCC Puri Mission, TCC Batam, Cikupa, dan mana satu lagi Bekasi. Ya, kita bisa hadir bersama dan undang juga yang lain. Kita harapkan ada 300 sampai 500 orang hadir. Ya, nanti tempatnya bukan di sini. Kita akan panitia sudah dibentuk kepalanya, ketuanya, yaitu Pak Ezra Simorangkir sebagai ketuanya. Nanti beliau akan menunjuk timnya. Itu saja, doakan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Kami bersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami melimpah oleh rasa ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan di dalam ibadah ini. Kami yakin dan percaya ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan di dalam kehidupan kami. Karena di dalam ibadah itu terkandung janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pastor Evi ya Bapa. Mari kita arahkan tangan kita kepada Pastor Evi itu yang telah memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Kiranya Engkau Allah senantiasa memakai hamba-Mu lebih dahsyat dan luar biasa lagi Tuhan. Pengurapan double portion turun dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dikatakan oleh lidah bibir mulut hamba-Mu itu berasal dari Engkau Tuhan. Perkataan yang membangun, perkataan yang penuh dengan kuasa, perkataan yang membawa setiap kami untuk mengenal Engkau Allah kami yang benar. Engkau memberkati Tuhan keluarganya, untuk suami dan anak-anaknya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat Allah tercurah melimpah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami mau menyerahkan gembala sidang kami Tuhan, Pastor Daniel Suprianto ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bukan dengan kuat dan gagah kalau hamba-Mu ini Tuhan, kalau Engkau percayakan menjadi gembala atas GBI TCC Puri Mission ini Tuhan. Itu karena kepercayaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dan biar Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Engkau berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kiranya senantiasa berkat Allah tercurah melimpah dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Segala panah-panah api dari si jahat yang ingin menghancurkan rumah tangga mereka, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati perusahaannya, pekerjaannya Tuhan, dengan berkat-Mu berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap pengerja-Mu yang telah mengambil pelayanan pada pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia. Engkau Allah yang akan memperhitungkan setiap pelayanan yang kami kerjakan. Dan Tuhan sudah menyediakan upaya yang terbaik bagi setiap kami yang melayani Engkau dengan kesungguhan hati kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami bawa di dalam doa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Setiap mereka yang datang dengan letih lesu dan beban berat, kami yakin dan percaya Tuhan mereka pulang dengan membawa kelegaan. Setiap mereka yang datang dengan sakit penyakit, kami yakin dan percaya mereka pulang dengan membawa kesembuhan yang berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau membawa di dalam doa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Bangsa kami ada di dalam rencana-Mu, dan bangsa kami ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya mereka boleh bekerja sama Tuhan untuk membawa bangsa ini Tuhan keluar dari krisis multi dimensi ya Bapak. Kami berdoa Tuhan bangsa kami akan mengalami kebangkitan, dan bangsa kami akan mengalami lawatan Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit ya Bapak, Ibu Novi Tuhan, yang saat ini berbaring di rumah sakit Tuhan. Kiranya Tuhan tangan-Mu yang berlubang paku menjamah Ibu Novi Tuhan. Kami yakin dengan iman oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan,
sakit penyakit yang diderita oleh Ibu Novi telah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, setiap obat-obatan yang diminumnya Tuhan kuduskan, tahirkan, agar menjadi sarana kesembuhan bagi kesehatan tubuh jasmani Ibu Novi Tuhan. Kami berdoa mengasihi Ibu Novi Tuhan. Biarlah kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menutup bungkus mulai dari ujung rambut hingga ujung kakinya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kota Jakarta di mana kami berada. Kami ucapkan shalom atas kota Jakarta Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kota di mana kami berada ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, meminta kepada Engkau Allah yang mempunyai jiwa-jiwa Tuhan, untuk mengirimkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah ke tempat ini. Kami perintahkan Tuhan, jiwa-jiwa dari barat, utara, timur, selatan Tuhan akan datang ke tempat ini untuk beribadah, mencari wajah-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, gereja-Mu akan mengalami pelipat gandaan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima berkat yang terbaik dari Engkau Tuhan melalui hamba-Nya. Mari umat Tuhan yang dikasihi Kristus, kita arahkan hati kita dan pikiran kita, buka kedua tangan kita. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Ajaib.